cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light of stage like a laser. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membahas tentang aplikasi perencanaan manajemen pendidikan yang beranggotakan Muhammad Hujrat Israr dan Farhan Pratama, yaitu A. Konsep aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Esensi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara dan tujuan yang tersebut. Kedudukan perencanaan dalam manajemen pendidikan. Menentukan dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Masalah-masalah atau informasi-informasi yang diperlukan. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi melaksanakan tindakan tersebut. Menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana. Daya guna perencanaan dalam manajemen pendidikan. Mengurangi ketidakpastian dan perubahan pada waktu mendatang. 2. Mengarahkan perhatian kepada tujuan. 3. Merupakan sarana pengendalian. Itu selanjutnya pokok-pokok perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan idensital adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan atau masalah yang bersifat idensital. Perencanaan rutin adalah perencanaan yang dibuat secara rutin untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya, menurut prioritas perencanaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan sangat penting adalah perencanaan yang harus dibuat karena berhubungan dengan berhasil tidaknya suatu tujuan. Yang kedua, perencanaan penting adalah perencanaan dibuat rangkaian mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan biasanya adalah perencanaan yang dibuat dalam rangka tugas sehari-hari atau bersifat rutin. Yang keempat, perencanaan formalitas adalah perencanaan yang sebenarnya tidak perlu tapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Selanjutnya, pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan merupakan serangkaian asumsi dasar dalam memecahkan berbagai masalah yang saling berkaitan. Pendekatan berfungsi untuk mendeskripsikan hakikat yang akan dilakukan dalam memecahkan suatu masalah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudara Farhan Pratama, yaitu tentang metode, model, dan proporsi perencanaan pendidikan. Metode dan model perencanaan pendidikan. Metode analisis sumber cara tujuan. Metode ini dipakai untuk meneliti sumber-sumber dan beberapa alternatif pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode terbagi menjadi 4 macam, yaitu metode analisis masukan dan sampai metode keluaran. Yang pertama ialah metode analisis masukan sampai keluaran. Metode ini dipakai untuk menganalisis beberapa faktor input pendidikan, proses pendidikan, dan output pendidikan sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode analisis ekonometrik. Metode ini memakai data empirik, statistik, kuantitatif, dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan untuk menghubungnya dengan ekonomi. Yang ketiga, metode diagram sebab akibat. Metode ini dipakai dalam perencanaan yang menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, metode koreksi. Metode ini paling banyak dipakai dalam perencanaan pendidikan di tingkat mikro atau lembaga satuan pendidikan. Model perencanaan pendidikan. Yang pertama, model komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam layanan pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, model pembiayaan dan penertiban biaya. Model ini digunakan untuk menganalisis proyek dengan kriteria efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan layanan pendidikan. Yang ketiga, model planning ialah model sistem perencanaan, pemrograman dan penyelenggaraan layanan pendidikan. Yang terakhir, model target setting. Model ini dipergunakan untuk memperkirakan atau memprediksikan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir dari pembahasan ini ialah profesi perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus menggunakan pandangan jangka waktu panjang. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif. Yang ketiga, perencanaan pendidikan harus berdedikasikan kepada pembangunan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus menjadi bagian integral dalam manajemen pendidikan. Terakhir, perencanaan pendidikan harus memperhatikan kuantitas dan kualitas pendidikan. Ruang lingkup di dimensi jenis perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spesial, dan tingkat teknis perencanaan. Perencanaan dalam yang kedua, perencanaan dalam dimensi waktu. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Yang keempat, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 1 tahun sampai bahkan lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan di Kemendikbud. Yang kelima, perencanaan dari dimensi spesial. Perencanaan dilihat dari dimensi spesial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. Yang terakhir ialah perencanaan dari tingkatnya kebutuhan akan perencanaan timbul karena semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari presentasi kami kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.